Kelapa Gading hujan nggak tuh Om Janto? Kak Setiawan, Mas Setiawan Boni, Om Arbain, selamat malam. 16, selamat malam. Arbainnya. Oke. Bang Arbainnya baru nongol. Black Sadam Black, selamat malam. Bang Bain, on air nih. Udah. Oke, sudah setengah 8:03. Saya mau nyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Selamat datang di acara Obras malam ini. Malam, Mas Agung, Bang Rita. Kita sama teman-teman dulu ya Bang Bain ya. Mbak Ratih, Berantika, Ambar, Ainur, Angga. Selamat malam. Swa 31. Bak Delangi. Namanya lucu-lucu IG-nya. Asep Ardi Nugroho. Mbak Misil, Heri Ponda. Selamat malam semuanya. Oke. Teman-teman, terima kasih udah join malam ini di acara Obras kita. Harian Kompas. Join. Harian Kompas. Artinya siapa tuh? Gue pasti kenal tuh. Jangan-jangan Gigin atau siapa nih? Gigin udah pensiun, Neng. Sorry, bukan. Oke. Bang, jadi malam ini kita bahas apa nih, Bang? Keunggulan teknik handphone tadi. Handphone ini kayaknya. Bukan cara mengatur pakai handphone ya. Aku akan mengangkat keunggulan handphone ya. Jadi ada titik tertentu di mana handphone malah lebih unggul daripada kamera manapun itu yang mau tak angkat. Jadi bukan ngajarin pakai handphone ya. Iya, jadi sebelum kita masuk ke bahasan utama, saya mau informasikan sama teman-teman. Selamat malam dulu yang baru datang. Bahasan kita seperti hari-hari biasanya di Obras, tidak ada yang penting-penting banget. Santai. Kita tetap santai. Jadi juga hal yang diangkat juga nggak mesti jadi pikiran buat teman-teman. Ini di saya ngomongin garu jidat ya. Masa yang garu-garu bawah kan nggak kelihatan gimana sih? Ini Waritsa tadi bilang kenapa sih orang ini selalu garu-garu jidat? Ya garu-garu bawah mana kelihatan? Aku garu-garu semua. Kita kadang-kadang semua aku garu. Ya kan kelihatan jidat doang. Yang bawah kan nggak kelihatan kan. Betul. Kok nggak hidup nih? Oke. Nah, seperti teman-teman ketahuin, sekarang smartphone itu semakin hari semakin canggih, dinamikanya juga kenceng banget ya. Apa yang bisa dilakukan kamera biasa juga sekarang udah bisa dilakukan kamera handphone. Bokehnya, zoomnya, tapi mungkin sebagian tidak semaksimal kamera biasa. Nah, terus juga, tapi yang jelas karena teknologi tersebut, sekarang smartphone itu sebagai satu bagian dari hidup kita yang selalu kita bawa kemana-mana. Akhirnya kita mengabadikan baik momen atau apapun dalam bentuk foto dan video kayaknya lebih ringkas dengan handphone gitu. Nah, jadi pertanyaannya sekarang ini ya itu tadi sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Nggak tahu sekarang atau nanti ke depan bagaimana sih realitas mutu kamera sebuah smartphone, tapi tentunya dengan banyak tipe ya. Nanti kita akan bahas bersama Bang Arbain soal itu gitu. Ya. Iya, suaranya bergaung. Ini juga aku juga penasaran nih. Sebentar ya. Aku minta 1 menit coba ulang nih. Tes 1 2 3. Masih bergaung sih? Ya aku nggak gaung sih. Di tempat dia gaung. Di Pak Janto aja. Di tempat itu enggak sih. Masa? Tes 1 2 3. Gaung. Delay kok? Enggak ya? Masih Om Dot tuh kata Listia tuh. Iya, masih ya. Backdelong bilang masih eco. Om Arbain pakai headset dong. Pakai headset buat apa? Oh, gaung dari aku kali ya. Coba, ini gaung nggak? Iya kayaknya nih.
Mas. Aku pakai headset, aku punya headset 10 kali ya, tapi kalau lagi butuh kok nggak ada ya. Nggak usah bang, itu juga udah oke kok. Aku tuh headset sering beli, iseng di bandara sering beli. Lagi. Bahaya nanti. Kalau nggak pecah lagi nanti siapa yang tanggung jawab? Ya udah. Ya. Sementara nggak apa-apa. Nggak gaung sekarang kan? Ngomong juga nggak, masih sih. Udah nggak gaung kan? Tapi nggak apa-apa. Kan nanti yang banyak ngomong juga Bang Baim. Ya sekarang nggak gaung kan? Nggak. Udah aku kayaknya. Oke, jadi itu sedikit prolog dari saya. Jadi dengan dinamika handphone, smartphone yang semakin canggih segala macam, apakah nanti dengan orang-orang, teman-teman juga bisa manfaatkan kamera di smartphone-nya udah kayak kamera biasa, orang merekam kejadian, bahkan kalau kita pergi hunting foto pun malah kamera. Kalau nggak bisa dipakai itu karena kamera yang kita gunakan buat ngambil video kah segala macam. Nah, cuman pertanyaannya apakah realitas mutu kamera smartphone itu sudah baik kah? Bisa dipertanggungjawabkan kah? Dan bisa nggak sih nanti ujung-ujungnya kita tanya buat dibawa jadi pekerjaan? Contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita serahkan dengan pakarnya. Cielah pakarnya kayak apa aja. Ayo Bang, gimana menurut Abang Bang? Oke, coba mungkin Anda lihat Instagram saya tadi malam. Jadi terus saya perbarui lagi, saya ada posting banyak. Posting mungkin 15 posting sebelum yang terakhir ya. Tapi yang terakhir itu pembaruan dari posting yang itu. Yaitu saya tahun 95 dapat tugas meliput tentang ciblek ya, pelacur di bawah umur 12 tahun itu kan. Itu fenomena sosial yang sangat terjadi di Jakarta. Umur 12 tahun bukan karena kekurangan uang. Dia dari keluarga sangat mampu. Dia cuma punya ingin uang lebih ya. Waktu itu saya tanya, apa kamu nggak nyesel? Om, seumur saya punya duit 25 juta, ada nggak? Wah, saya kaget. Saya aja waktu itu sarjana ITB, 2 juta aja nggak punya waktu itu ya. Dia punya 25 juta. Nah, waktu saya harus coba jual diri juga dong. Terlambat. Penjual diri cowok. Kalau bisa mundur ke tahun 95, dulu saya untuk motret dia bawa kamera Nikon D4 dengan lensa 2,8 supaya bisa pakai ISO 400, gede banget, masuk daerah lampu merah Mangga Besar, Anda bayangin ya. Sangat tidak gampang ya. Bisa memasukkan kamera sama flash kan. Kalau Anda lihat itu saya selfie sama dia pakai flash. Saya bouncing ke atas ke cermin ya. Kamar-kamar saya kasih kan selalu ada cerminnya gitu kan. Itu dulu pakai Nikon F4, lensanya 2,8 Tokinat 2470 2,8 pakai flash SB16. Ada bayangin segede gitu ya. SB26 sorry. Kalau sekarang handphone udah ada, mungkin dulu saya gampang sekali. Itu perjuangan sampai saya bisa masuk dan bisa motret itu dulu susahnya minta ampun. Nah, tapi sekarang kata beberapa teman saya, sekarang pun kalau gitu-gitu kadang-kadang nggak boleh bawa handphone katanya ya, nonton striptease segala itu nggak boleh bawa handphone karena takut ada yang ngerekam ya. Tapi ini adalah handphone itu sekarang, handphone yang buatan sekarang itu saya pakai Nikon F4 the best kamera waktu itu ya, dengan lensa 2,8 the best waktu itu, dengan film the best waktu itu. Itu pun kalau sekarang saya masuk pakai handphone yang saya pegang yang harganya cuma 2,5 atau 3 juta, hasilnya masih bagus handphone yang zaman sekarang ya. Handphone yang 2 juta, 2,5 jutaan dengan kamera dulu yang serba mahal itu Nikon D4 atau M4 saya mau kacau ya, pokoknya F4 zaman film ya, film F kalau zaman D. Nah, itulah bahwa teknologi handphone sekarang itu udah sangat-sangat maju ya. Bahkan handphone yang buatan 2017, mulai 2017 saya bandingkan dengan hasil dari kamera full frame. Wah, orang suka menggadang-gadang full frame. Full frame-nya buatan 2004, 2005. Saya cek ketajaman, clarity-nya semuanya menang handphone. Ya, handphone 4 juta ya. Handphone bukan handphone di atas 10 ya. Handphone 4 juta dengan DSLR full frame buatan 2004. Bagusan handphone. Ya. DSLR-nya. Ya. Clarity-nya udah menang. Nah, orang selalu ngomong gini, tapi kan sensornya kecil. Itu hanya menang clarity doang atau yang lainnya, Abang perbandingannya? Detail. Sekarang gini deh. Sekarang nggak usah full frame, kamera apapun buatan 2009, 2008 coba motret low light. Bandingin sama handphone. Gini lah, S7 aja lah, nggak usah S10, S11 ya. Motret low light.
bawah Itu kolong meja. dibandingin di LCD-nya masing-masing apa udah bentuk di dalam komputer, Bang? Saya buka di komputer dong, buka di komputer dong, Di komputer. buka di komputer. Jadi gini, Oke. orang sering bilang, handphone tuh nipu. Di layar aja bagus, padahal nggak bagus. Ya nggak mungkin dong. Jelek nggak bisa seakan bagus. Bagus seakan-akan jelek bisa. Tapi jelek seakan-akan bagus nggak bisa. Hebat banget layar yang bisa bagusin gambar jelek ya. Jadi secara teknis ya, handphone itu udah mutunya sudah sangat maju ya, sangat maju. Orang bilang sensor kecil jelek. Sensor kecil buatan tahun berapa dulu? Jadi sensor kecil dan sensor besar betul bagusan sensor besar. Kalau kedua-duanya buatan tahun yang sama. Teknologinya Sensor besar buatan tahun 2004, sensor kecilnya buatan tahun 2021. Wah, mungkin hasilnya bisa 1 banding 1 juta mungkin ya. Kira-kira gitu. Jadi sekali lagi kalau saya mulai dari ngomong bahwa secara teknis handphone sekarang dengan dibantu aneka chip pembantu, penghalus grain, terus pengatur kontras, ada chip tambahan banyak sekali ya. Jadi sebuah foto itu sekarang yang bikin nggak cuma satu sensor, nggak sensor sendirian ya. Dulu waktu awalnya kamera digital sensor itu sendirian. Sekarang ada grain management ya, ISO management, kontras management. Sekarang wah makin di Canon aja kan prosesornya itu kan ganti-ganti itu kan nambahi engine macam-macam itu. Ada plugin Semua segala. pabrik. Iya. HDR. Jadi dari sensor beli ke Sony, katakanlah beli sensor Sony, selama nempel sebuah kamera itu nggak cuma sensor itu yang bunyi. Si perusahaan itu nambahin manajemen apa. Contohnya scanner deh. Scanner kalau Anda pakai Nikon Coolscan itu ada ICE, GEM sama ROC, ROC, GEM sama ICE. Itu yang satu mengkoreksi warna. Itu kan dan tidak semua scanner ada karena itu harganya mahal gitu ya. Mesti beli ke perusahaan pembuat ROC, pembuat GEM, Jadi tadi malam saya posting juga di IG saya sebuah foto klise dari tahun 1990 di-scan lugu sama di-scan dengan ROC sama GEM. Yang di-scan dengan ROC, GEM sama ICE Edan itu kayak kamera digital yang zaman sekarang ya. Foto dari motor dari ISO 1600 zaman film itu kan grainnya parah ya. Itu bisa dihaluskan dengan GEM, Grain Enhanced Management ya, GEM, Grain Enhanced Management. Kalau ROC itu Recovering Original Color. Jadi film yang warnanya udah melengseh balikan lagi, asal kita tahu filmnya mereknya apa, udah berapa tahun disimpan, itu kan luar biasa. Dan teknologi itu yang satu persatu masuk ke handphone. Kenapa masuk ke handphone? Handphone itu kan suatu perusahaan bikin handphone itu kan nggak main-main duitnya. Nah, dia bersaing apa? Anda pernah nggak lihat iklan handphone ngomongin bersihnya suara? Nggak ada kan? Udah nggak ada yang ngomongin bersihnya suara karena bersihnya suara udah mentok semua. Handphone paling murah pun suaranya udah bagus gitu loh. Jadi semua antar handphone itu persaingannya udah bukan sebagai handphone. Dia harus bersaing sesuatu yang handphone lain bisa kalah gitu ya. Jadi yang lucu sekarang adalah handphone itu kalau ngiklan nggak pernah ngomongin kejernihan suara, kekuatan sinyal, nggak ada yang ngomong itu kan, nggak ada yang ngomong itu sama sekali cari iklan. Semua yang diomongin foto dan foto. Karena hanya itu yang sekarang sedang terpacu di aneka industri-industri ketiganya ya. Dia pembuat filter, dia pembuat green management, dia pembuat apa itu dijual ke Samsung, dijual kemana itu. Jadi persaingan antar handphone aja. Dan kita yang diuntungkan karena handphone sekarang makin bagus. Nah, itu tadi bla-bla-bla saya berbusa-busa yang sampai esensinya lupa bahwa handphone juga punya kelemahan. Ya, satu yang paling penting adalah kelemahan handphone adalah karena dia dirancang untuk ngomong bentuknya. Bentuknya dirancang untuk ngomong. Ergonominya itu untuk ngomong, bukan untuk motret. Apa yang terjadi? Sehingga kalau bikin video, orang yang nggak ngeh, pasti bikin videonya vertikal, ya nggak? Ya. Itu yang terjadi pada sebagian orang kalau bikin video vertikal. Coba perhatikan deh. Kemarin di TV itu, bahkan di Amerika ya, George Floyd itu pemakaman yang naik kereta putih itu, orang di pinggir jalan itu, orang Amerika semua itu, videonya handphonenya vertikal semua. Saya kasih tahu Anda ya, kalau Anda bikin video pakai handphone vertikal, itu yang bisa terima cuma IGTV. Kalau Anda mau jualan ke Reuters, jualan kemana, Anda dapat berita penting. Video Anda vertikal, hampir nggak mau dibeli. Aduh, sayang video vertikal. Anda bayangin di TV, gambarnya cuma di tengah doang, gitu kan, jelek banget, nggak profesional. Ya. Nah, itu kelemahan handphone. Kalau Anda mau video dengan cepat, mau nggak mau video Anda vertikal itu loh. Yang sadar video resultat itu biasanya udah berpengalaman, atau nempel di gimbal, di Osmo misalkan itu baru. Mostly orang kalau video vertikal, dan itu ya hanya bisa kita tonton sendiri. Mata kita gini kok, gambarnya gini, itu kan nggak masuk akal banget sebetulnya kan. Secara ergonomi dia udah salah kaprah. Mata kita tuh begini, gini. Anda lihat coba layar TV, layar bioskop ada nggak yang vertikal kan? Semuanya horizontal, gitu.
Karena bayangkan video Anda yang diambil vertikal harus diputar di layar horizontal. Jelek, nggak matching itu kan. Nggak matching. Itu orang lucu sebenarnya. Kacamata, topi, sabuk, semuanya matching. Videonya nggak matching. Itu terjadi. Kalau saya ngeledekin orang-orang yang bikin video nggak matching. Mata kita tuh gini kok video gini. Jadi handphone itu kelemahan utama adalah dia dirancang bentuknya untuk ngomong. Ya, untuk ngomong. Bukan untuk motret. Ya. Tetapi yang dijual selalu fitur-fitur motretnya. Ya. Kelemahan handphone itu adalah ergonomi memang. Ergonomi sebagai kamera. Terus tadi kan saya ngomong berbusa-busa ngomongin teknik tadi ya. Iya. Ngomongin teknik itu hebat sekali. Nah, tapi yang saya pernah dibantah seorang anak muda, saya kasih workshop di sebuah kampus 5 atau 6 tahun yang lalu. Om, kamera itu bisa nggak untuk kerja jurnalistik? Bisa banget, saya bilang. Kalau bisa banget, kenapa Kompas nggak ganti aja handphone? Praktis dan murah, itu kan? Nah, bisa. Bisa itu bukan solusi. Contoh, bisa nggak kita ke Surabaya dari Jakarta naik bajai? Bisa kan? Anda pasti lebih mending naik mobil daripada naik bajai, ya? Ya nggak? Bajainya dikasih AC, dikasih mesin 5.000 cc, malah serem, ya nggak? Bisa, itu bukan solusi. Jadi, dalam dunia ini apapun, dari dunia apapun banyak yang kenyamanan itu memegang peranan penting. Nggak semata-mata bisa ya. Jadi, hasilnya kurang tapi nyaman ya, udah orang ambil itu. Itu yang harus diingat ya. Jadi, handphone itu kalau kita mau balikin ke arah yang proper, karena dia buat motor tidak nyaman, dia memang jadi kedua. Ya, jadi kedua. Ini nggak bisa ya Om, kalau di shoot vertikal ya nggak bisa loh. Vertikal di shoot ya dapat tengahnya doang, gitu. Bang, jadi kalau gambar vertikal jadi horizontal ya nggak bisa diputar. Dulu ingat nggak video seorang artis itu video XXX-nya tuh kan gambarnya gini semua, kita nontonnya gini semua. Ya, itu ada. Yang itu mulu. Lah yang itu paling nempel kok. Bang, aku potong dulu ya. Oke. Menyambung tadi yang Bang bahas, bisa nggak sih dipakai di jurnalistik? Nah, ya mungkin yang kiasan yang Bang bilang tadi, kalau ke Surabaya naik apa aja bisa. Tapi bukankah dari segi gini, kalau yang smartphone sekarang itu kan kayak resolusinya sudah tinggi, gambarnya juga sudah bagus. Terus kan masalah yang paling biasa di jurnalistik itu kayak teman-teman stringer di lapangan itu kan kecepatan. Nah, bukankah smartphone ini juga lebih cepat mengirimnya dibandingkan dengan itu yang mau saya bilang, bahwa ada hal tertentu di mana handphone tak tergantikan. Itu nanti ya. Tapi intinya adalah kalau bisa nggak pakai handphone, jurnalis resmi handphone adalah cadangan itu loh. Tapi ada kalanya seperti saya masuk ke lokalisasi yang bahaya banget. Ingat nggak waktu kita di Amsterdam sama di Damrak? Kalau bawa kamera kan nggak handphone, saya taruh di dada, saya ikat di dada, saya taruh di kantong, kameranya keluar, saya tetap bisa nge-shoot perjalanan kita di Damrak itu loh. Kamera DSLR sama mirrorless nggak mungkin, nyolok kita digebukin satpamnya kali mungkin kan. Sementara kalau kita pakai handphone taruh di saku, nah saya kasih tahu di toko elektronik yang di Sarinah itu ada buat taruh handphone di leher. Jadi kayak kalung itu jepitin di leher, jadi nempel di dada, plek, nempel rapet. Kalau handphonenya hitam, jaketnya hitam, malam-malam Anda nggak kelihatan bahwa Anda lagi nge-shoot gitu, udah kira-kira gitu. Itu keunggulan handphone yang nggak bisa digantikan oleh kamera DSLR. Tetapi kalau masih pakai DSLR itu masih mungkin. Fotografer tetap akan pakai itu. Misalkan mau sepak bola pakai handphone, belum bisa. Handphone itu kelemahannya cuma 2 sampai sekarang ya. Mau terjauh sama mau tercepat. 2 itu kelemahannya handphone sampai saat ini. Nggak tahu kapan tersolusikan ya. Orang bilang, Om itu ada handphone yang bisa zoom sampai 1500 mili itu kan. Tahu kan mereknya? Pasti yang masa tahu ya. Ya. Anda pernah coba belum? Anda cuma lihat iklannya kan? Coba deh motret lensa setara 1000 mili nggak usah 1500, 1000 mili pakai handphone, coba deh. Bisa tajam? Potong layar saya. Ini goyangannya gila-gilaan pakai handphone itu ya. Jadi harus standar rapot bener. Nggak segampang itu. Jadi itu hanya iklan. Dan kadang-kadang iklan belum tentu bikinnya pakai itu juga gitu loh kadang-kadang. Betul. Soalnya, itu salah satu kekurangannya ya. Nggak bisa untuk zoom yang panjang. Tapi kalau untuk kecepatan bukannya beberapa handphone sekarang punya teknologi burst yang sekali Sintrawong tuh nakal tuh. Diam, jangan ngomongin Sintrawong. Pokoknya kalau aku sampai nggak dapat maskernya, aku kena COVID, salahnya data strip. Nggak bilang Canon kapan bikin handphone? Tanya dong Mas Sintra. Gini deh, sebelum saya masuk ke yang lebih teknis, itu ada pertanyaan jawab dulu deh beberapa. Oke. Itu tanya pakai DSLR, bener ada tuh yang handphone iklannya pakai DSLR terjadi tuh.
Pernah tuh. Nih, tadi nih udah kita bahas sedikit, tapi nggak apa-apa kita ulang lagi nih dari Mbak Yunia. Alasannya apa, Om? Media cetak tidak memakai hasil foto dari handphone, mengingat sudah hampir sama secara teknologi, ya kan? Siapa bilang? Kompas ada banyak halnya pakai handphone. Kalau mau saya tunjukin nanti. Ada yang pakai handphone banyak. Ada yang nggak bisa tergantikan karena apa? Karena lebar banget. Kalau pakai DSLR atau mirrorless, lensa 8 mili itu cembung gitu. Pakai handphone bisa panoramik. Nah, itu yang terjadi. Kompas pernah highlight 2015 pakai handphone karena panoramik. Kalau pakai kamera, pakai lensa lebar banget meletot gitu loh. Kan pakai panoramik kan nggak meletot. Oke. Nah, itu ya udah terjawab. Dari Kompas juga pernah juga pakai handphone ya. 2012 pakai BlackBerry udah banyak tuh cover pakai BlackBerry. Tapi 2015 itu yang panoramik itu pertama kali 2015. Aku juga pernah ngirim buat majalah pakai handphone juga salah satunya. Karena ada yang sudah dapat sama itu sama yang nggak dapat kita gunakan semua karena resolusinya juga bagus, ya kan? Akhirnya juga 2018 dua kalender 6 foto kan, setiap 2 bulan 1 foto. 2 foto saya, satunya pakai handphone. Satunya pakai handphone. Kalender. Dan handphone harganya handphonenya seharga Rp1.200.000 saja, bukan handphone mahal ya. 2018. Itu handphonenya merek Canon. Mana ada Canon. Ada Sintra. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, nih udah, bentar. Belum ada pertanyaan. Orang bisa bilang bisa vertikal dari horizontal, ya direbahin dong. Kalau nggak direbahin dipotong ya hilang, gambarnya hilang banyak banget. Lah hilang. Oi, kamu hilang loh barusan. Oh, itu gara-gara Erik Irang masuk tuh. Langsung hilang. Oke, selamat malam teman-teman, selamat join ya yang baru join. Oke Bang, sorry, ini emang ada gangguan. Bukan sih apa itu handphone masuk bikin rese itu. Oke. Handphone yang lain. Oke, kita lanjut ya Bang ya. Yo. Tuh, Om Sintra udah oke tuh bikin handphone merek Canon katanya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bak Delong. Kenapa f1.8 di kamera DSLR lebih halus daripada di kamera handphone? Gunakan Gini. Kameranya kamera apa dulu? Terus lensanya lensa apa? Ya. Gini, handphone itu sebenarnya secara umum diafragma di handphone itu nggak ansih diafragma seperti yang di kamera ya. Kadang-kadang itu hanya istilah-istilah promosi ya. Handphone juga nggak pakai rananya elektronik ya, bahkan rotating shutter ya, bukan rana seperti yang di kamera. Jadi kalau kehalusan itu menyangkut ukuran sensor ya, itu nggak bisa dibantah ya. Anda bayangin 3.000 kali 2.000 pixel, satunya di sensor gede, satu sensor kecil, kan pixelnya beda banget. Itu yang mengaruhi kehalusan. Jadi kuncinya adalah di ukuran sensor. Jadi kalau mau dibandingkan soal detail kehalusan, ya kadang-kadang handphone akan kalah. Kamera canggih lagi. Yang mau nanya, tinggal nanya aja, Om Rafli, tinggal tulis. Ya. Sinyal putus. Oh iya, datanya habis, pakai datanya. Beliin dong dari Aceh, kirimin pakai datanya tuh Mas Ardan. Nah, satu yang saya mau tekankan ya, kalau muter pakai handphone, terutama kalau mau ya pakai lensa depan, itu biasanya kan kita telepon, halo, itu kan minyaknya nempel sini, atau selfie ya dibersihin dulu ya, gambarnya burem lah. Terus kalau mau motret yang pakai kamera, kalau pakai lensa belakang ya, lensa belakangnya dilapin dulu, karena lensa kamera itu kan nempel banget itu. Orang sering nggak dilapin dulu ya, gambarnya jelek. Kadang minyaknya itu udah sampai jadi kerak ya. Habis makan empal itu, makan empal minyaknya kena lensa tuh. Atau habis makan rendang loh ya, minyaknya rendang itu kalau nempel di lensa tinggalin seminggu, keraknya bersih susah banget ya.
Jadi tipsnya sebelum motret pakai handphone, ingat lap dulu lensanya, baik depan maupun belakang ya. Ini merek apa yang direkomendasi untuk motret ya? Nggak ada, jadi ngeklan nanti. Nggak boleh ntar Ya. diomelin. Terus tips merawat sensor bersih dari debu untuk kamera liputan. Wah, ini kamera ini. Kalau buat kamera yang bebas debu ya bukanya jangan sembarangan. Tapi kalau terpaksa buka sembarangan ya itu risiko yang harus diambil. Dulu Kompas itu waktu awal-awalnya masuk digital itu, wah setiap 2 minggu dibersihin karena ya sensor itu kan kayak listriknya statis ya, kadang-kadang nyedot debu gitu loh. Jadi memang debu jauh pun kesedot, itu kan kayak penggaris kalau habis gosokin ke rambut kasih guntingan kertas nempel semua itu loh, kayak gitu tuh. Listrik statisnya juga ada sensor itu, debu juga ketarik. Jadi kalau buka kalau bisa nunduk ya, kalau bisa nunduk ke bawah baru dapat lensa itu kalau bisa. Atau beli kamera-kamera yang sensornya langsung bersihin sendiri juga ada sekarang. Kalau tips aku sih kalau liputan sih bawa 2 body. Jadi lensa tele sama lensa yang wide. Jadi nggak perlu ganti-ganti lensa saat liputan ya. Emang. Kalau 3 body. Nah, 3 body, satu lagi body sendiri. Ini ada Mbak Yuniar tadi nanya, ada hasil dari ya betul, IG sama TikTok, betul. Ini ngomongin IG sama TikTok ya. Jadi makanya yang adaptasi Vertikal itu IG sama TikTok doang. Tapi kalau komersial sama untuk jualan, untuk news, nah, Vertikal tuh dilirik kalau udah terpaksa daripada nggak ada ya. Daripada nggak ada. Oke, ini buat yang teman-teman yang nanya hasil file dari foto, file dari kamera, ini foto Bang Arbain dari kamera. Itu contohnya ya, yang di atas. Jadi kita bisa lihat, paling masalah highlight shadow-nya ya, mungkin dynamic range-nya nggak selebar SLR ya, DSLR ya mungkin Bang Arbain ya. Tapi ini handphone 2017 loh, ini handphone 2017. Betul. Ini handphone 2017, teknologi lama ya. Sorry. Handphone 2013. Jadi pada tahun 2013, sebuah merek handphone yang mau comeback meng-hire saya. Meng-hire Kompas, pasang iklan gede-gedean di Kompas, terus minta pakai saya. Kompas setuju. Saya diajak ke Raja Ampat sama dia, hanya boleh bawa handphone itu, tidak boleh bawa kamera apapun. Jadi saya dicek benar-benar nggak boleh kecolongan ya. Jadi semua foto benar-benar dari handphone itu. Waktu pulang, itu akhir tahun 2013. Kira-kira antara Natal sama Tahun Baru itu launchingnya. Dicetak segede-gede 1 meter kali 1,5 meter ya. Saya sampai nggak percaya itu dari saya, itu foto dari saya karena saya nggak bawa kamera itu, dan itu foto saya, angle saya hafal banget ya. Ya kayak salah itu foto ini ya. Dicetak 1 meter. 1 kali 1,5. Itu berapa megapiksel emangnya? 40. Ya, itu 2013 loh. 2013 ya. Kamera yang dengan 40 megapiksel, kamera apa itu? Belum ada waktu itu ya, belum. Jadi 2013 si handphone itu memakai 40 megapiksel. Saya pakai 40 megapiksel, saya cukup cepat, dicetak 1 meter kali 1,5, waktu di launching itu seluruh gedung keliling-keliling itu foto saya semua. Saya yakin itu foto saya dari itu karena saya nggak motret pakai kamera lain dan saya hafal banget tuh angle saya gitu kan. Itulah bahwa handphone itu per 2013 itu sudah sangat maju, apalagi sekarang. Apalagi sekarang itu sudah dikejar terus. 2016 sebuah handphone, orang bilang handphone KW, harganya 1 juta lebih sedikit. Saya dikontrak, saya harus motret, saya jadi buku. Orang nggak percaya itu handphone 1.200.000 ya. Orang nggak percaya itu. Kok bisa bagus, Om? Nah, tempatnya saya milih sendiri, waktu motret saya milih sendiri, kalau nggak bagus nggak saya masukin ya bagus. Tapi intinya adalah bahwa handphone itu secara teknik itu bisa, ya bisa. Dia kendalanya adalah jauh sama cepat.